Halo guys, balik lagi di MM2 Low Budget bersama saya Randi guys. Oke guys, hari ini topiknya saya bakal bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanya oleh para netizen atau calon dari yang apply visa di saya guys ya. Oke, ini pertanyaannya nanti singkat-singkat aja dan jawabannya juga to the point ya guys ya, karena pertanyaannya cukup banyak saya susun ya. Ini saya ada bawa contekan guys ya. Oke, pertama, apa paspor kosong bisa apply visa Amerika? Oke, jawabannya adalah bisa guys ya. Tapi selalu saya bilang ke yang nanya itu ya, better isi minimal 1 cap negara lainnya guys ya. Karena apa? Karena kan kita apply visa turis. Visa turis itu berarti kita harus tunjukin bahwa kita adalah turis ya. Kita adalah turis dan kita ingin berlibur di sana guys ya, untuk ngabisin duit di sana ya guys ya, untuk belanja ataupun jalan-jalan ya guys ya, ke tempat wisata ya. Jadi tunjukin jati diri kalian sebagai turis dengan cara punya cap paspor ya guys ya. Oke, nomor 2, Randi bisa urus jenis visa apa aja untuk Amerika. Oke, visanya jenisnya adalah B1, B2 atau visa turis ya guys ya. Kalau visa K1 atau visa tunangan atau visa kerja atau visa C1 untuk seaman atau pelaut bisa apa enggak? Jawabannya nggak bisa guys ya. Karena apa? Karena K1 itu atau visa tunangan itu ngurusnya itu makan waktu 1 tahun 2 tahun ya guys ya. Terus kalau misalnya visa kerja, itu visa kerja salah satu syarat utama adalah kalian punya surat sponsor dari perusahaan di Amerika ya, yang ngundang kalian ke sini, maksudnya ngundang kalian ke Amerika untuk kerja di sana guys ya. Oke, kalau misalnya visa C1 atau visa pelayaran atau seaman ya, pelaut ya, itu harus punya surat izin kerja seaman di sini dan ada perusahaan yang nanggung kalian guys ya, maksudnya sponsorin kalian guys ya untuk kerja sebagai seaman. Itu biasanya sih langsung diurus sama perusahaan yang pengen berangkatin kalian yang sebagai seaman itu ya guys ya. Oke, next selanjutnya. Mau nanya nih, persentase kelolosan Randi itu berapa persen guys ya? Oke, ini paling sering ditanya sih guys ya. Ini paling sering ditanya dan saya juga kurang tahu sih guys ya, maksudnya maksud inti pertanyaannya itu apa ya? Karena kan kalau misalnya kita udah tahu ya, nasibnya itu kita ditentukan oleh officer ya guys ya. Saya nyusun data yang bagus dan latih briefing gitu ya guys ya. Tapi kalau ditanya, oke, saya siap jawab. Pertama, kalau misalnya dari persentase keluarga itu maksudnya suami istri ngajak misalnya anak ya, anak 2 ataupun ngajak mertua ya guys ya, atau saudara lainnya guys ya, pokoknya keluarga besar ya. Itu persentasenya ada sekitar 15 sampai 16 keluarga ya yang pernah dipegang ya, keluarga besar ya guys ya. Pernah dipegang saya, itu lolos hanya failed 1 keluarga guys ya. Berarti persentasenya sekitar 93%. Oke, next, klaster kedua. Klaster kedua itu 2 orang, biasanya suami istri atau 1 orang dan 1 temen ya guys ya. Atau boleh saudara ya gitu ya, atau siapapun ya gitu, pokoknya berdua, klaster berdua ya. Itu persentase lolosnya itu sekitar 60%. Dan jumlah yang apply di saya itu yang klaster kedua ini lebih banyak jauh dibanding yang klaster pertama yang keluarga besar ya guys ya. Oke, klaster terakhir adalah klaster single fighter atau klaster yang satu orang guys ya. Itu persentasenya saya pukul rata 50% ya guys ya. Ini lebih banyak lagi, paling banyak sih yang apply di saya ini yang single fighter. Oke guys ya. Next, Randi, biaya 4,5 juta itu apa sudah termasuk biaya visa juga? Oke, biaya 4,5 juta itu sudah all in ya. Udah termasuk biaya visa dan termasuk jasa urus visa tersebut ya guys ya. Jadi kalian udah tinggal ngasih berkas yang saya minta, lalu udah tinggal interview guys ya. Oke, next lanjut. Bedanya yang 4,2 juta yang low budget sama 4,5 itu apa? Oke, yang 4,2 juta itu nggak ada briefing. Jadi nggak ada briefing sebelum interview, nggak ada. Jadi cuma pengurusan berkas doang. Jadi saya kerjain berkas, saya kirim, kalian print ya, tinggal datang interview gitu ya, nggak ada briefing. Itu biasanya banyak yang apply karena maksudnya pernah tertolak, terus apply ulang. Memang saya saranin untuk low budget aja ya. Jadi kan mereka udah tahu maksudnya suasana di embassy dan pertanyaan-pertanyaannya sudah tahu ya guys ya. Jadi nggak perlu briefing. Kalau misalnya apply baru pertama kali, saya saranin untuk yang full service yaitu 4,5 juta ya guys ya, agar kalian lebih terbimbing dan lebih terarah ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Randi, apa kalau misalnya kita mau lolos itu harus ke
punya cap negara yang kuat seperti Eropa atau Australia atau Kanada dan lain-lainnya. Itu tidak perlu sama sekali guys ya. Karena kenyataannya yang apply dengan cap paspor cuma ke Malaysia ataupun ke Thailand ataupun ke Vietnam itu banyak banget, dan persentase lolosnya itu cukup menggembirakan guys ya, cukup menggembirakan ya. Dan sebaliknya, dulu pernah ada yang cap paspornya sampai ke Eropa ya, visanya Schengen. Itu ke negara sampai ke 13 negara ya. Akhirnya failed juga ya guys ya. Failed juga karena ya memang ada data yang kurang sih. Memang ada data yang ada sedikit data yang kurang ya guys ya. Akhirnya failed juga. Oke, selanjutnya. Korandi, kenapa tidak termasuk biaya pengurusan rekening koran dan surat keterangan kerja? Oke, saya harus terangin di sini guys ya. Untuk ini sesinya agak penting ya. Kalau surat keterangan kerja itu saya ada formatnya, desainnya ada. Jadi kalau yang udah apply di saya nanti kasih ini loh contoh surat keterangan kerja. Kalian tinggal buat sendiri, itu gampang ya. Buat sendiri untuk kepentingan liburan ya guys ya ke Amerika. Itu gampang. Kalau rekening koran itu namanya rekening koran pribadi, itu jelas data pribadi guys ya, data pribadi yang tentu itu saya tidak akan mau pernah buatin ya guys ya. Karena apa? Karena itu tindak pidana ya. Jadi berhati-hatilah kalau kalian ketemu agent yang nawarin untuk kasih rekening koran dan surat keterangan kerja palsu. Itu hati-hati ya guys ya. Itu bakal kena red flag atau kena catatan ya guys ya. Kalian nanti udah ditolak di embassy terus kena catatan pula. Waduh, itu paling susah itu. Kalau yang ngurus kalau udah punya catatan kurang bagus ya guys ya di embassy. Itu paling susah. Oke, lanjut lagi. Korandi, kalau apply lebih banyak orang, apa chance-nya lebih besar? Oke, ini sama aja kurang lebih yang tadi persentase kelolosan Korandi ya. Tentu jawabannya iya, betul. Kalau semakin banyak orang yang apply itu chance untuk terimanya lebih besar. Oke, itu betul. Next, pertanyaan final ya. Pertanyaan final ya guys ya hari ini yaitu, saya mau apply di Koko tapi saya mau ada jaminan ya ya lolos 100%. Karena saya pernah dapat tawaran dari agent lain, itu ada yang berani kasih saya jaminan 100% lolos. Oke, ini cukup banyak sih pertanyaan seperti ini ya. Ya nggak baik-baik banget, tapi ada beberapa yang nanya seperti ini. Kalau kita pikir secara logika ya, kalau ada tawaran agent yang berani kasih jaminan 100% lolos ya, kenapa kalian harus nanya ke saya lagi guys ya? Maksudnya ya udah tinggal apply aja sama agent lain yang berani kasih jaminan 100% lolos ya guys ya. Nggak usah nanya-nanya lagi ke saya. Karena saya pastikan guys ya, mau agent apapun itu tidak ada yang bakal bisa kasih jaminan 100% lolos ya. Mau dia bilang ada orang dalam ataupun apa, atau misalnya rekening korannya dibuatin atau surat keterangan kerja palsunya dibuatin, itu saya jamin itu agent-agent seperti itu harus dihindarin dari awal ya guys ya. Kasihan kalau nggak, benar-benar kasihan kalian ketemu agent seperti itu ya guys ya. Karena kita itu maksudnya data kita bagus gitu ya, diolah yang secara salah ya guys ya, itu bisa berakibat fatal ya guys ya. Dan sebaliknya, kalau datanya kurang bagus tapi diolahnya dengan benar, ditangani dengan benar ya guys ya, itu memperbesar chance untuk kelolosan ya guys ya. Oke. Oh ya guys, ada kelupaan satu pertanyaan terakhir dah, lupa ini kelewat nih. Oke, Korandi, kalau bilang ikut tour itu chance keterimanya lebih besar apa enggak ya? Oke, kalau ikut tour guys ya, itu sebenarnya sama aja. Kalian mau ikut tour, mau jalan pribadi, itu sebenarnya sama aja. Ke Amerika itu bukan sesuatu yang maksudnya sulit banget harus ikut tour gitu ya biar nggak kesasar. Enggak, sama aja kayak ke negara lain, kayak ke Thailand, ke Malaysia gitu. Kalian nggak ikut tour pun nggak bakal nyasar kan guys ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau bilang ikut tour pun silakan, nanti di kuesioner itu di DS160 itu silakan isi ikut tour, tapi kepengurusannya bikin sendiri gitu ya guys ya. Jadi kalian bikin semua berkas sendiri tapi ikut tour, itu boleh, itu sangat boleh guys ya. Dan satu catatan lagi, kalau ikut tour itu apalagi misalnya lagi high season ya guys ya, sebagai contoh itu sangat mahal. Jadi satu orang itu bisa kena 65 sampai 75 juta loh guys ya. Satu orang guys ya. Bayangin kalau kalian pergi berempat, itu bisa habis 300 juta, 250 juta sampai 300 juta hanya untuk bayar tour ke Amerika ya guys ya. Jadi menurut saya itu makes no sense ya. Maksudnya hanya orang-orang tertentu yang duitnya cukup banyak yang bisa ikut tour sampai seperti itu guys. Sampai seperti itu guys ya. Jadi kalau misalnya seperti kita, maksudnya ya pergi sendiri aja, itu lebih better ya guys ya. Jadi itu jawaban mengenai Korandi, apa kita bisa bilang ikut tour atau enggak ya. Oke guys, sekian dulu hari ini videonya guys ya. Sudah hampir 10 menit guys ya.
Yaudah, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya guys ya. Oke, see you on the next video. Dadah.